Yang kali ini di sesi kita yang ketiga, kita akan berbicara tentang the heart got a mind of its own, dealing with feelings. Waduh, kenapa mukanya pada sendu-sendu semua ya di sesi ketiga ini ya? Ada permasalahan apa sebenarnya nih ya? Sampai berbondong-bondong nih datang ke sesi ketiga di hari terakhir. Apakah karena ada Mas Aji atau Mas Dimas di sini? Waduh, tentunya dua narasumber kita ini sudah siap untuk berbagi cerita, berbagi informasi dan tentunya bertukar cerita dengan teman-teman yang sudah hadir di sesi yang ketiga. Saya mau cek-cek dulu apakah sudah siap. Baik, aku mau kasih intro sebentar bahwa di sesi yang ketiga ini nanti akan ada dua narasumber yang akan berbagi cerita bersama teman-teman semua. Yang pertama ada Mas Aji Santoso Putro. Beliau adalah selaku praktisi mindfulness dan kesehatan mental. Mas Aji ini adalah seorang praktisi lulusan UGM yang punya minat besar perihal pemulihan luka batin serta kesadaran manusia. Dan Mas Aji ini juga seorang penulis buku yang karya-karyanya sudah banyak sekali dibaca oleh teman-teman semuanya dan siang hari ini senang sekali kita bisa bertemu langsung dengan beliau Mas Aji. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Mas Dimas Wicaksana. Beliau mengawali karir profesi sebagai Direktur Bisnis PSIM Yogyakarta di tahun 2014 dan kemudian berkarir menjadi staf sus Forkopimda Kota Yogyakarta di tahun 2015. Mas Dimas banyak melakukan riset tentang people behavior. Dan hari ini Mas Dimas berkarir profesional sebagai salah satu direksi di G-Media, sebuah perusahaan IT nasional yang berpusat di Yogyakarta, membidangi business and brand development. Dan satu hal yang menarik, ada sebuah gagasan dari beliau, yaitu skill set, mindset, dan heart set adalah formula hidup selaras yang digagas oleh Mas Dimas. Dan bahwasanya kesehatan karya, karsa dan rasa idealnya bertumbuh seiring sejalan bersama-sama. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, boleh saya minta semua yang hadir di sesi ketiga ini berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dua narasumber kita, Mas Dimas Wicaksana dan Mas Aji Santoso Putro. Selamat siang, sugeng siang. Aduh kalau ini mah sugeng siang. Monggo pinarak dulu mas-masku. Mas Aji apa kabar? Salaman dulu, katanya udah lama banget gak ketemuan. Mas Aji gak berubah dari Dewan kita ketemu? Waduh, kita ketemu di mana ya? Ketemunya waktu kita meeting sama salah satu maklon besar di Yogyakarta. Waduh, piye kabare berdua ini? Aku senang banget tadi waktu membaca, oh Mas Dimas sama Mas Aji, wah udahlah kita reunian sedikit. Dan aku tadi udah sedikit intro, seperti yang datang ke sini mudah-mudahan gak punya banyak masalah ya. Semoga ya. Karena biasanya yang berminat ikut semacam ini punya masalah. Punya masalah ya. Baik, apa-apa, apapun tidak nanti apa-apa ya. yang sedang dirasakan oleh teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih Mas Aji, Mas Dimas sudah hadir. Mas Aji tentunya dengan kesibukannya, Mas Dimas juga dengan kesibukannya. Dan kita cuma punya waktu tidak panjang, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya sesi ketiga kita bersama dua narasumber kita dengan tema The Heart Got a Mind of Its Own, Dealing with Feelings. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita, Mas Aji dan Mas Dimas. Di sesi kita ketiga, Land of Ideas 2023 Redefine Sinergi bersama Ambar Kumogro. Monggo silakan Mas. Ya, oke. Ini kita duduknya di mana Mas Ya, Dimas? monggo, Mas. Saya situ atau? Gak usah sweet ya, udah sesuai feeling aja. Sesuai feeling, oke. Sesuai dengan sesinya ya Mas ya. Saya izin duduk ya teman-teman ya. Oke. Dibuka contekannya Mas ya. Iya Mas. Apa kabar nih teman-temanku semuanya? Kurang semangat dong, nanti ngantuk. Apa kabar? Jadi ini momen yang sebenarnya buat saya tuh deg-degan. Kapan lagi saya bisa sepanggung dengan Mas Aji ya kan? Wah ini Applause pressure dulu. buat saya ini ya. Pressure buat saya malah. Karena selama ini mungkin saya follower Mas Aji juga. Wah terima Dan- kasih Mas. Sudah kesasar belum Mas? Gimana? Ngikutin saya sudah kesasar belum? Saya sudah lebih tersasar Mas, Lebih jadi tersasar, aman. oke. Sedikit lebih baik ikut jenengan ya.
Em, Satu hal yang kemarin kita diskusi ya, kalau kita ngomongin well-being, kalau kita hari ini ngomongin tentang feeling gitu, saya yakin banyak keyword-keyword yang teman-teman semuanya itu nggak asing. Kita bisa mulai dari yang pertama, hustle culture. Yang kedua, exhaust. Yang ketiga, feeling burnout. Ada yang bisa nambahin nggak? Ada lagi nggak? Ngerasa random. Bener nggak sih? Saya nggak ngerti nih. Kalau di kantor kami, ada 200 sekian talent digital, Mas Haji. Itu kita hari-hari berdamai dengan situasi itu. Tekanan demi tekanan ini nggak pernah berhenti teman-teman. Dan saya yakin teman-teman yang hari ini duduk di sini pun mengalami hal yang sama. Kita hari ini terpancang pada bagaimana sih sebuah kesuksesan itu bisa kita raih. Kita berdamai dengan kepentingan dan kesibukan kita hari ini gitu. Seolah-olah kita mencapai atau menemukan kedamaian ini nggak gampang gitu. Dan saya izin mengutip salah satu tokoh nasional, namanya Pak Gita Wirjawan. Jadi beliau sampaikan bahwa hari ini dari 8 miliar manusia yang ada di bumi, 5 miliarnya aktif di media sosial, Mas Asia. Sayangnya nih ya, media sosial ini platform yang gede banget, yang nggak ada fungsi editorial dan kurasinya, Mas Asia. Jadi kalau teman-teman sudah follow Mas Aji dan akun-akun yang bisa memberikan wellness, itu cerukannya sedikit. Karena mostly isinya, kata Pak Gita Wirjawan adalah sampah. Sesuatu yang kita terpancang pada impian-impian yang apa sih? Sukses under 30, ya kan? Couple goals, dan lain sebagainya. Saya tercerahkan ketika Mas Aji waktu itu sampaikan, nggak semuanya harus jadi kok. Nggak semuanya harus bisa. Nah ini nanti mungkin Mas Aji bisa memberikan kisi-kisi kepada kami. Seperti apa sih bagaimana kita membawa diri dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mindful. Di atas tadi itu, hari ini kita hidup ini, wah luar biasa sekali kiri kanannya. Gitu Mas Aji. Menurut Mas Aji gimana nih? Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas. Boleh tepuk tangan buat Mas Dimas. Saya belajar banyak dari pemaparan Mas Dimas tadi. Iya benar, sepakat. Saya boleh jawabnya idem aja gitu, boleh nggak sih? Yeah. Oh, nggak boleh ya? Mantap, panjangin aja. Ya, salah satu permasalahan di hidup modern sekarang ini adalah sosial media. So, denial media. Kenapa? Karena sosial media begitu bising. Setuju nggak teman-teman? Merasakan hal itu bahwa iya ada manfaat dari sosial media, tapi di sisi lain sosial media bikin insecure, bikin overthinking, bikin kita lebih mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan mungkin ini satu hal di awal yang ingin saya sampaikan adalah internet dan sosial media. Kita perlu ingat membuat manusia, kita termasuk saya, itu berlomba-lomba mendapatkan atensi. Contoh misal mungkin teman-teman baru melakukan apa, oke di foto, mau minum kopi di foto lalu di post di story atau di TikTok. Kan kita perlu mengakui bahwa kita memang memburu atensi itu, perhatian itu. Sayangnya ketika berlebihan berburu atensi, kita seringkali melupakan empati. Seringkali juga kita bahkan menyakiti hati orang lain hanya dalam rangka mendapatkan atensi. Dan dengan kondisi seperti itu, kesehatan mental kreator atau kesehatan mental yang nge-push dan kesehatan mental yang menikmati konten tersebut, itu dijadiin korbannya, dipertaruhkan. Nah, dari mungkin pemaparan saya ini, saya ingin menggarisbawahi satu hal terkait dengan kesadaran diri kita. Karena buat saya ya, sebagai praktisi mindfulness, penyelamat kita di era yang begitu bising adalah kita mengenali diri kita. Seperti contoh gini, apa kabar teman-teman?
Oke, terima kasih jawabannya. Tapi itu adalah jawaban hari Senin. Maksudnya ketika kamu di kantor, ketika ditanya apa kabar dan kamu jawabnya baik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, biasanya yang ikut sesi semacam ini Mas Dimas, sudah sadar bahwa ada ketidakberesan dalam dirinya. Sehingga jawabanmu bahwa kabarmu baik itu adalah jawaban yang pura-pura. Kesadaran diri untuk mengenali diri kita, be honest with ourselves, itu menjadi penyelamat diri kita di masa modern ini. Sudahkah kita benar-benar menyadari, apa yang terjadi di dalam diri kita, bagaimana kabar kita sebenarnya, bagaimana kondisi pikiran kita, bagaimana kondisi perasaan kita. Saya rasa itu menjadi awal atau dasar yang penting di awal obrolan ini. Kalau menurut Mas Dimas seperti apa? Di dunia kerja ya, terutama di dunia kerja, peran kesadaran diri, peran bagaimana seseorang menyadari kondisi dirinya, itu kalau di dunia kerja seperti apa Mas? Karena saya mungkin kan tidak terlalu seperti Mas Dimas yang berpengalaman sekali di dunia kerja atau di dunia bisnis gitu Mas. Iya, makasih Mas Haji. Kali pertama kami diskusi dengan, kalau kami hari ini menyebutnya digital talent ya teman-teman. Ada satu hal yang kadang sering dilupakan. Jadi saya harap teman-teman saya yakin teman-teman di sini punya kesibukan banyak, entah di kantor, entah teman-teman punya usaha. Ada satu statement yang judulnya adalah, when the why is clear, the how is easy. Ketika kenapanya itu sudah jelas, bagaimananya kita, itu akan lebih mudah. Awal kalau tadi Mas Aji banyak nyinggung tentang kesadaran, itu dimulai dengan memahami bahwasanya kita, manusia, ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Di semua belief system mengatakan yang serupa. Pertanyaannya, apakah kita menengok fakta itu dengan serius dan dengan dalam gitu? Nyambung dengan data tadi, bahwasanya hari ini ada 8 miliar manusia di muka bumi. Saya izin bertanya ke teman-teman, ada nggak yang sidik jarinya sama? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Lalu bagaimana ceritanya dengan kita menstandarkan tentang kesuksesan? Padahal DNA-nya pun berbeda. Dalam kajian branding ada satu istilah, temukan DNA-mu. Kita ini, begitu kita lahir dari rahim ibunda kita tercinta, kita ini sudah diberikan gift dari Tuhan yang namanya DNA, diferensiasi. Makanya sidik jarinya pasti beda. Itu awal mula bagaimana kita menyadari bahwasanya kita adalah entitas yang unik, nggak bisa lagi di-compare dengan yang lain. Mas Aji kan begitu. Selanjutnya, manusia itu punya dua hal yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Makhluk yang lain di sini maksud saya bukan jin ya teman-teman. Tapi kita ngomongin tentang flora, tumbuh-tumbuhan, dia hidup tapi dia nggak bisa bergerak sendiri. Dia butuh bantuan dari luar. Kemudian yang kedua adalah fauna, dia bisa bergerak sesuai nalurinya. Tapi manusia memiliki dua hal yang sangat luar biasa namanya free willing dan free choice. Kayak tadi Mas Aji tanya, gimana kabarnya? Baik. Teman-teman bisa milih defaultnya, template-nya adalah baik atau ya semoga baik, tapi aku butuh diskusi sama Mas Aji deh. Itu akan nyaman loh. Itu akan nyaman loh, gitu. Itu kan pilihan. Hari ini manusia ini kan tertimpa sesuatu yang default, ya. Seolah-olah harus begitu kan Mas Haji. Padahal kan enggak gitu. Padahal kita semua ini manusia loh. Kita bisa gunakan handphone untuk hal-hal yang baik, untuk ngerekam ketika Mas Haji ngendikan, atau untuk hal-hal yang tidak baik. Pilihan teman-teman semuanya. Jadi jangan terpancang, apalagi kalau kita ngomongin bisnis Mas. Bisnis yang benar itu adalah bisnis yang berinovasi. Inovasi nggak mungkin ada, inovasi nggak mungkin terjadi ketika kita hanya percaya pada satu kemafhuman. Oh, nek sukses ini ki, maaf saya gunakan bahasa Jawa ya. Oh, kalau mau berhasil tuh begini, nggak bisa. Kita entitas unik, kita bebas berkehendak dan bebas memilih. Mungkin gitu Mas. Hanya mungkin hari ini tantangannya kan kegaduhan ya, dunia kerja, hostile culture tuh. Nah, kalau menurut Mas Haji, sepengalaman Mas Haji, bagaimana kita berhadapan dengan hostile culture ini Mas? Oke, baik. Sebelum saya respon pertanyaan dari Mas Dimas, ini kita kayak di itu ya Mas ya, kayak Mr. Bean itu ya. Iya. Ya. Ini batuk saya ini dari saya nyorot ya teman-teman ya, maaf ya kalau silo ya. Highlight beneran. Ini Saya udah tahu faktor sih Mas, usia. Ya, saya tutupin dulu.
komedi dikit nggak apa-apa ya, biar siang-siang nggak ngantuk ya. Karena ketemu saya nggak tahu kenapa itu banyak orang, banyak teman yang bilang ketemu Haji itu marahin ngantuk ya katanya. Hanya ketemu saja ngantuk, apalagi ngomong katanya. Wah, intonasi suaranya Haji itu bikin ngantuk katanya. Jadi kalau teman-teman di sini ngantuk dan tidur, ini sesinya berhasil berarti. Karena tenang, Iya. calm, ya kan? Nah, hustle culture itu kan kondisi yang tidak bisa tenang. Bridgingnya top ya, bridgingnya masuk ya. Saya diajari Puja tadi soalnya. Manusia kita ini sering asing dengan dirinya sendiri. Kita sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, sering ngepoin orang lain, tapi kita sebenarnya tidak kenal dengan diri sendiri. Bahkan seringkali kita ini melarikan diri dari diri kita sendiri. Ketika sedih, ya udahlah escaping dengan mungkin makan enak atau mungkin dengan traveling, ya, atau ketika stres kerja lalu escaping dengan ngemil, ya, makan cemilan. Kalau cemilan udah habis jadi 10, 11. Oke, terima kasih ketawanya teman-teman. Meskipun ini tadi agak garing ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan hustle culture. Kecanduan kita bekerja, bisa jadi kerja adalah cara kita melarikan diri dari ingatan kita. Contoh, ada yang cerita ke saya, Mas Haji, aku pokoknya harus sibuk kerja. Loh, kenapa? Supaya aku nggak inget dia. Ya. Jadi hustle culture bisa jadi membuat orang terlalu rajin bekerja. Dan terlalu rajin bekerja itu menjadi isu kesehatan mental. Meskipun di psikologi motivasi kita diminta untuk terlalu rajin bekerja. Tapi di sudut pandang kesehatan mental, sudut pandang mindfulness, bentar, workaholic, terlalu rajin bekerja, mungkin ada isu kesehatan mental. Dan di sisi lain ada istilah quiet quitting. Yang ya udahlah kerja, pokoknya seadanya aja gitu Mas. Jadi kayak tidak ada motivasi, tidak ada inovasi. Itu pun juga mungkin ada kondisi mental yang membuat seseorang menjadi pasif, menjadi malas-malasan. Jadi dari sini kita memahami orang yang terlalu rajin bekerja dan orang yang terlalu malas bekerja, ini kan dua sisi yang berbeda, tapi itu kemungkinan ada permasalahan batin yang mendorong, ya mungkin bukan tidak selalu permasalahan sih, tapi ada kondisi batin, kondisi mental yang membuat dia terlalu rajin bekerja atau terlalu malas bekerja. Terlalu rajin bekerja, hustle culture, menjadi pasif atau terlalu malas bekerja, tidak ada inovasi, menjadi quiet quitting. Sampai sini teman-teman sudah bingung? Kalau teman-teman bingung berarti belajar sesuatu yang baru ya. Oke, saya nyontek dulu ya. Habis ini apa ya poinnya? Multitasking. Oh iya, terkait multitasking ini Mas. Ini sebelum saya tanyakan ke Mas Dimas. Multitasking menjadi isu di dunia kerja modern juga. Enggak mungkin enggak multitasking. Teman-teman ngerasain enggak? Seperti sekarang ini saja mungkin, iya tubuhmu enggak multitasking tapi mungkin pikiranmu kemana-mana. Ya. Tubuh di sini, beneran tubuhmu di sini teman-teman? Enggak ada yang hidungnya ketinggalan di rumah? Oh, sampai ada yang pegang hidungnya memastikan hidungnya enggak ketinggalan. Nah, telinga ada, tapi pikiranmu multitasking. Pikiranmu enggak berada di saat ini, pikiranmu masih ketinggalan di Sabtu malam kemarin, atau ada juga tubuhmu di sini pikiranmu sudah mikirin besok Senin, maaf saya mengingatkan besok Senin. Jadi gimana Mas Dimas, apakah multitasking itu sesuatu yang harus atau Ya. pasti ada di dunia kerja? Ya, makasih Mas. Memang hari ini kalau kita ngelihat di luar, itu sudah terjadi yang namanya chaotic business dan chaotic information gitu. Hampir-hampir nggak ada rumus. Saya izin ngajak teman-teman point of view-nya sebagai business owner. Dan saya yakin yang rawuh di sini juga banyak yang business owner Mas kan. Kalau kita ngelihat di luar,
luar biasa tuh percaturan dunia bisnis tuh, persaingannya. Bahkan kita kenal istilah kalau di dunia startup itu bakar duit, Mas. Jadi teman-teman yang hari ini pasti ngomongin pemasaran kan, pasti ngomongin branding, marketing, bla bla bla, sampai nggak ngerti lagi rumus seperti apa brand kita bisa stand out gitu kan. Saya menemukan satu fakta bahwasanya ternyata yang long lasting, yang sustainable adalah semua bisnis ya. Teman-teman bisa ngomongin tentang kosmetik, bisa ngomongin tentang thrifting mungkin. Yang paling gede adalah ide kebaikannya ternyata. Ide kebaikan itu adalah ide pemasaran, ide bisnis yang selalu akan relevan di mana-mana. Dan kalau kita ngomongin tentang people development di kantor kami, di HR yang hari ini kita tahu ya, harusnya sebagai penjaga gawangnya, pawangnya, juga harus upgrade teman-teman. Jadi ini mohon sampaikan salam kami atau saya aja Mas, kami aja ya biar kuat. Iya. Kepada rekan-rekan yang hari ini mungkin ada di corporate atau kantor gitu, bahwasanya HR tuh harus banyak belajar. Yang ingin digapai oleh talent itu bukan lagi ngomongin salary, bukan lagi ngomongin benefit, tapi apa? Work-life balance yang kalau digabung gedenya adalah well-being atau wellness. Hari ini yang Mas Ajib mengadvokasi, beliau fokus di situ. Ini harus menjadi kesadaran yang kolektif teman-teman. Dan dibiasakan untuk terjadi komunikasi yang terbuka di kantor. Kadang kan kita, yang penting kan bos nggak cerewet kan, gitu kan. Kebetulan ada teman-teman saya di kantor, itu yang duduk di baris kedua Mas Haji. Jadi kami membiasakan bertemu dengan atasan, manajer, itu kayak bertemu dengan teman. Jadi monggo virus ini ditularkan kemana-mana, karena awal kesadaran dan saling memahami itu dari komunikasi yang baik. Gitu. Kita nggak akan bisa memahami orang lain, simpati, empati, saling memahami, kalau komunikasi di kantor atau di tempat kerja nggak bagus. Mungkin itu Mas Haji. Ya. Kita bisa mulai dengan membiasakan hal-hal yang baru. Jangan hanya ngomongin tentang pencapaian bisnis. Teman-teman, bahkan seorang pakar bisnis pun yang namanya Pak Hermawan Kartajaya, beliau yang punya Mark Plus dan Marketeer, buku terakhirnya beliau itu di Marketing 5.0, judulnya sangat wellness Mas. Technology for, ada yang tahu? Technology for Humanity. Marketeer, bisnis, puncak, suhunya. Beliau ngomongin tentang technology for humanity, wellness Mas Haji. Ini yang harus kita sadari bareng-bareng. Menurut Mas Haji gimana? Oke, kalau bicara tentang humanity atau kemanusiaan, jalan yang selama ini saya pelajari adalah lewat kesadaran, yaitu mungkin istilahnya mindfulness, kesadaran diri kita. Bagaimana peran mindfulness di dalam lingkungan kerja atau produktivitas? Dalam kesempatan ini mungkin ada dua poin besar, yaitu bicara tentang multitasking, dan ini ada kaitannya dengan work-life balance, dan yang kedua adalah bicara tentang stres. Poin pertama terkait dengan work-life balance. Yang perlu kita renungkan adalah, bisakah kita di zaman sekarang benar-benar work-life balance? Saya pikir kita perlu merenungkan dulu istilah work-life balance itu sendiri, mungkin sekarang sudah sulit untuk kita lakukan. Karena bayangan kita work-life balance itu ya ketika di rumah yang nggak work, ketika di kantor yang nggak mikirin life, but nonsense sekarang ini. Benar nggak? Sekarang ini cukup banyak orang yang bangun tidur di pagi hari, buka handphone, itu sudah ngurusin kerjaan. Bahkan hari Minggu seperti ini pun juga mungkin masih ngurusin pekerjaan. Bahkan mungkin ritual di pagi hari di kamar mandi, baru nongkrong di kamar mandi, kamu sudah ikut Zoom meeting mungkin. Itu terjadi teman-teman. Bahkan malam hari di pinggir tempat tidur, kamu masih harus ngurusin kerjaan. Sehingga work-life balance sendiri itu sebenarnya satu istilah yang perlu kita adjust. Menjadi work-life harmonizing atau work-life in tune, keselarasan bagaimana work menjadi life-mu, life-mu menjadi work-mu, hidupmu menjadi pekerjaanmu, pekerjaanmu menjadi hidupmu, sehingga ada keselarasan di situ. Seperti teman saya Panji Pragiwaksono mengatakan work-life trampolin. Sehingga di mindful, di pendekatan mindfulness kita diajak untuk, yuk kita menyadari
kenyataan hidup sekarang ini bahwa tidak bisa ada batas yang pasti antara work and life. Salah satunya ya karena satu kotak yang terus kamu genggam itu. Kalau zaman dulu PC di kantor kerja, pulang dari kantor di rumah, ya udah pekerjaan ditinggal di kantor. Bener kan? Seperti itu kan? Sekarang ini kita seringkali overwhelmed menyikapi hal itu. Bahkan kita jadi kebingungan ketika tubuh di kantor mikirin rumah, ketika di rumah mikirin kantor kan? Ketika di kantor sudah mikirin nyiapin liburan, bener kan? Di sela-sela kesibukan kerja kamu buka tiket yang murah mana ya, benar? Tapi ketika liburan kamu mikirin kerjaan. Begitulah sekarang ini, sehingga ini ada kaitannya dengan kenapa sekarang banyak manusia stres. Dan salah satu cara untuk mengelola stres dari pendekatan mindfulness adalah dengan meluangkan waktu untuk jeda, untuk creating pause moment, berhenti sejenak. Hanya saja begini Mas Dimas, kalau dari sisi saya kan lebih ke sisi personal kan, tapi secara individu, tapi di dunia kerja kan ini sebuah tim dan ada atasan. Ya. Bagaimana biasanya peran atasan ini kan ya ini mewakili teman-teman ya mungkin ya kayak Mas aku itu sebenarnya pengen istirahat Mas, tapi atasanku itu kok kelihatannya nggak paham tentang wellness nih karyawannya gitu. Gimana kalau dari sisi Mas Dimas? Yang pertama teman-teman besok mohon sampaikan ke atasan ngundang Mas Aji. Loh iya. Wah, terus saya dijadiin ini ya, jadiin tameng ya teman-teman. Memang harus begitu. Kadang dalam konteks bukan hanya wellness Mas, kita ngomongin strategic bisnis. Kadang pimpinan itu yang diluncurkan itu hanya tim-tim terbaiknya. Saya sering ngisengin itu besok lagi ownernya suruh datang. Karena lack of communication itu kan terjadi kan gitu. Kalau menyikapi work-life balance yang hampir-hampir tidak terjadi itu, kalau saya di kantor ini menerapkan skemanya simple Mas, jadi 3 in 1. Beribadah, berkarya, bersenang-senang, itu jadi satu keselarasan yang sama. Kami nggak lagi menjeda-jeda gitu, karena not gonna happen. Gimana prakteknya? Nggak ketemu best practice-nya gitu. Sehingga seorang talent, seorang manusia modern, itu harus memahami banyak aturan. Contoh, pasti teman-teman punya belief system kan? Belief system itu bagi saya adalah sesuatu yang menjadi jawaban atas setiap pertanyaan gitu. Belief system adalah satu hal yang mengatur semua lini kehidupan. Teman-teman sadar nggak bahwasanya ketika kita bekerja, kita itu sedang berdamai dengan aturan-aturan. Kadang manusia modern ini belum memahami esensi tentang aturan-aturan. Kita bekerja ada aturan kantor, ya kan? Senin masuk dan seterusnya. Kita kembali ke rumah, ada aturan di RT RW Mas. Kalau ada saudara datang nginep, harus mengatur sama Pak RT atau Pak RW. Kita di kota Yogyakarta misalnya, kita mengharuskan tertib dengan peraturan wali kota. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus punya KTP, berlalu lintas, harus punya SIM dan seterusnya. Sebagai warga dunia, ada Konvensi Jenewa misalnya, yang mengatur bagaimana dunia bertetangga ini bisa selaras. Dan ada aturan yang paling besar teman-teman, apa itu? Belief system. Belief system adalah aturan yang merangkai semua aturannya sehingga selaras seiring sejalan. Itulah yang mendasari kenapa kalau di dunia profesional, saya selalu sampaikan ke sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, kita nggak mungkin lagi ngomongin best practice work-life balance, kalau nggak tiga-tiganya jadi satu teman-teman. Kalau nggak jadi satu, kita akan ngerasa ngebug yang tadi saya matur di depan, feeling exhaust, burnout, dan seterusnya gitu. Dan angka stres itu naik gila-gilaan hari ini. Itu yang kami temukan. Dan belief system ini saya rangkum teman-teman, yang hari ini saya diajak diskusi banyak orang. Saya punya formulasi yang namanya skill set, mindset, dan hard set teman-teman. Hard set ini diksi baru Mas Aji, tapi Mas Aji tiap hari mengadvokasi hard set sebenarnya. Iya. Jadi wellness itu letaknya bukan di pikiran, karena pikiran kan kadang mengkhianati kita toh gitu. Pada waktu kita ibadah misalnya, teman-teman yang hari ini minggu di gereja, lu datang ke gereja, otakmu kemana? Kalau yang muslim, ketika sujud nih teman-teman, oh ya tadi kuncinya di situ tuh. Itu ketika sujud Pak.
Jadi bagaimana pikiran kita tuh memanipulasi kita, karena sudah terlalu banyak hal-hal yang chaos gitu. Sehingga hard set, keselarasan hati itu menjadi penting. Terakhir, terkait hard set ini teman-teman, saya diskusi dengan beberapa business owner mas di Jakarta. Jadi kalau kita ngomongin talent Jakarta yang hustle culture itu, salary gede teman-teman. Salary gede, Jakarta. Jangan ngomongin mindset, mindsetnya canggih-canggih mas. But salary gede, kena pinjol. Salary gede, kena pinjol. Di Jogja ini salary so-so, tapi dia bisa berdamai dengan situasinya, karena proporsi mengenal dirinya itu lebih mudah gitu. Itu yang terjadi Mas Haji. Jadi bagaimana keselarasan ini menjadi hal yang mahal dan tentu saja wellness menjadi keniscayaan untuk dibutuhkan. Oke, baik. Kalau dari saya mungkin sekali lagi karena my cup of tea adalah dari sisi personal ya, dari sisi individunya, terkait dengan stres yang berlebihan, maka akan membuat kita jadi burnout ya. Itu kan satu istilah baru juga mungkin ya, karena zaman dulu istilah burnout atau quarter life crisis. Zaman saya dulu kuliah di Jogja, ketika saya mumet gitu, nggak melabeli bahwa ini quarter life crisis gitu. Mungkin sekarang ini kan ketika nggak beres sedikit, wah aku anxiety disorder, wah ya. Oh aku bipolar, wah. Padahal ya mungkin cuma lapar atau masuk angin ya mungkin ya. Karena kan memang ada satu kecenderungan, generasi sekarang cenderung lebay terhadap kesehatan mental. Generasi dulu tidak sepenuhnya benar juga, generasi dulu cenderung abai terhadap kesehatan mental. Nah kembali ke gimana kita mengenali dan mengelola burnout, stres dari sisi mindfulness, dan ada kaitannya dengan multitasking. Setelah obrolan ini, setelah sesi ini bukan berarti terus kamu harus selalu single tasking ya teman-teman. Jangan terus besok kamu diminta multitasking sama atasanmu, kemarin dengerin Mas Haji nggak boleh multitasking, harus single tasking. Jangan gitu loh ya, jangan gitu. Tetap lakukan multitasking nggak apa-apa, tapi ini, multitaskinglah dengan mindful. Karena barangkali selama ini kamu multitasking dan mindless, kamu nggak sadar bahwa kamu sedang multitasking. Setidaknya lewat sesi ini kamu tetap multitasking tapi kamu sadar, aku ini baru multitasking. Itu bisa membantu menyehatkan mentalmu meskipun kamu masih multitasking. Itu satu tips. Tips berikutnya adalah mungkin kita perlu mengenali dulu kalau stres kita sudah berlebihan. Saya bagi menjadi 3 kode. Pertama adalah relasi. Kalau relasimu dengan orang-orang terdekat itu sudah tidak sehat. Dikit-dikit kamu marah, senggol dikit langsung rusuh, gampang rewel, tantrum diri kita, mungkin itu ada isu stres yang berlebihan. Yang kedua adalah kreasi, kerjaan. Kalau kamu terlalu rajin bekerja, seperti yang saya katakan tadi, atau kamu terlalu malas bekerja, sisi sebaliknya, mungkin itu juga ada pengaruh stres, kondisi mental yang sudah berlebihan, yang perlu dapat perhatian. Yang ketiga adalah rekreasi. Seperti kata Mas Dimas tadi, bicara soal senang-senang, rekreasi, itu diperlukan untuk menyehatkan mental. Tapi sayangnya ketika stres kita berlebihan, kadang kita ini sulit untuk istirahat. Contoh misal, di suatu momen, kamu itu sebenarnya beneran libur, nggak ada tuntutan kerjaan dari atasan, tapi kamu kayak ada dorongan untuk, aku harus ngerjain sesuatu ini, aku harus sibuk gitu. Ya, di rumah nggak ngapa-ngapain, wah aku harus bersihin kamar mandi nih, kamar mandi harus dibersihin, ya, ruang tamu bersihin. Kalau rumah sudah bersih semuanya, bersihin rumah tetangga kelihatan ini ya kan. Jadi ada dorongan untuk terus sibuk, nggak ngapa-ngapain, oke buka sosial media, harus ada kesibukan. Jadi seolah-olah tidak sibuk itu ada rasa bersalah yang begitu besar. Dan itulah yang menjadi penyebab kita jadi stres berlebihan atau burnout. Oleh karena itu antitesanya, tipsnya adalah beranikan diri secara lihai, secara kreatif, ciptakan ruang-ruang kecil di tengah kesibukanmu untuk pause, untuk berhenti sejenak. Atau barangkali kita praktekin sebentar boleh Mas ya? Boleh. Langsung aja Mas. Oh boleh ya? Iya. Oke, sebentar saya itu
2 jam, boleh nggak teman-teman? Selesai nanti ya acaranya ya. Sejenak saja, boleh teman-teman duduk senyaman mungkin, ya. 2 telapak kaki di lantai, ya. Tidak perlu diangkat telapak kakinya. Oke. Tapi mohon maaf, saya sarankan untuk tidak bersandar, karena kalau bersandar saya sudah tahu akhirnya kemana teman-teman. Karena saya sudah ratusan kali memandu hal semacam ini. Sejenak saja kita di momen sekarang ini, barangkali semenit 2 menit, kita melakukan latihan doing nothing. Doing nothing practice. Duduk diam dan pelan perlahan pejamkan matamu. Pelan-pelan, diam terpejam, lalu sadari nafasmu. Mindful breathing practice. Inhale, tarik nafas, dan sadari tarikan nafasmu. Hembuskan nafas, exhale lewat hidung, dan sadari hembusan nafasmu. Tarik nafas, sadari, tarikan nafasmu, nafas masuk, sadari. Exhale, hembuskan nafas lewat hidung pelan-pelan dan sadari hembusan nafasmu. Lakukan berulang kali, sejenak saja, dan tentu saja pikiranmu akan wandering, mengembara ke sana kemari. Ketika setiap kali pikiranmu mengembara ke sana kemari, sadari saja, lalu pelan-pelan kembalilah sadari nafas. Terus berulang kali seperti itu ya. Pikiran mengembara, senyum saja. Pikiranku kok main ke sana kemari ya. Lalu pelan-pelan kembali lagi, sadari nafas. Baik, saya rasa latihan mindful breathing-nya kita sudahi dulu ya. Kalau dirasa cukup, latihan selesai. Latihan sejenak sudah selesai, pelan perlahan buka kedua matamu. Nah, itu latihan yang saya sarankan untuk mengurangi stres supaya tidak burnout. Luangkan waktu sejenak, 1 menit, 2 menit di tengah kesibukanmu untuk berhenti sejenak seperti itu ya. Kembali ke nafas, kembali pulang. Pulang kemana? Ke dirimu sendiri. Karena barangkali selama ini kita sudah terlalu jauh mainnya. Begitu saya kembalikan ke Mas Dimas mungkin setelah latihan. Oh, terima kasih teman-teman, terima kasih. Tapi ini belum selesai loh teman-teman. Kita masih ada bulan lagi. Idealnya 7 menit sih Mas. Oh 7 menit Iya, ya? iya. Kenapa 7 menit Mas? Karena yang nguap baru 1 Mas. Oh iya. Iya, mungkin kalau lebih panjang itu lebih nyaman nanti. Iya. Jadi Benar, tervalidasi tadi Mas Aji ngendikan, kalau ketemu Mas Aji itu karena terlalu nyaman, jadi ngantuk. Mungkin seperti itu mungkin ya. Iya, benar-benar best practice yang luar biasa. Gimana rasanya teman-teman? Ngantuk ya. Rasanya gimana? Enak nggak? Enak ya. Manusia modern itu melupakan hal-hal yang sifatnya esensi. Kita hari ini selalu terjebak dengan yang namanya sensasi. Bahkan teknologi pun sangat esensial teman-teman. Ini fakta teknologi Mas, yang sangat mindful. Teman-teman hari ini yang pakai Apple, suka nggak suka secara seamless pakai iCloud, benar nggak? Benar ya? Yang pakai Android,
pakai Google Drive dan seterusnya. Oke ya. Kami di kantor di G-Media, itu kita mendeliver sebuah produk namanya cloud computing. Kira-kira seperti itu. Cloud computing itu adalah sebuah teknologi yang sangat esensial dan sangat spiritual. Kok bisa? Ketika sebuah data itu berhenti di gadget kita, yang terjadi adalah gadget kita stuck, berat. Cloud computing itu mendeliver semua data, semua dokumen, foto, video, bla bla bla, langsung ke langit, Mas. Ketika teman-teman diajari tentang mindful breathing, itu bisa jadi pintu masuk. Bahwasanya dunia teknologi modern pun, dia nggak cukup kalau hanya berhenti di otak kita, teman-teman semuanya. Harus dideliver keluar. Dan itu sangat spiritual. Dengan apa? Dengan doa, Mas. Saya menemukan fakta ini dan saya sempat ngisi di salah satu fakultas salah satu kampus di Surakarta. Itu baru semua tersadar bahwasanya teknologi cloud computing itu teknologi yang sangat mindful gitu. Karena semua dinamika itu tidak berhenti di diri kita. Tapi kita harus sampaikan ke belief system kita. Itu Mas, mungkin yang saya temukan gitu. Kita nggak bisa lagi semuanya ke orang lain, melihat orang lain, dan saya sepakat bahwa mindful breathing ini mengembalikan kita ke diri sendiri. Iya, saya sepakat juga Mas. Tapi ini obrolan kurang menarik ya kalau sepakat-sepakat itu. Karena Iya, biasanya harusnya kan nggak sepakat netizen ya, kalau netizen atau mungkin orang-orang yang dengerin podcast atau dengerin gitu, acara Mas itu ya Haji. Nggak gitu, harus harusnya. kita rekayasa konflik Mas ya. Tapi enggak, saya sepakat dengan Mas Dimas dan latihan tadi teman-teman, bukan berarti terus kamu harus meluangkan waktu berhenti sejenak. Ya itu memang latihan yang lebih bagus gitu. Tapi kalaupun kamu, Mas aku itu sibuk banget, aku nggak bisa meluangkan waktu sejenak untuk diam, gunakan apapun kegiatanmu untuk latihan. Maksudnya gini, misal kamu ngobrol dengan orang yang kamu cintai, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, entah itu pasanganmu, atau teman, siapapun itu, ketika kamu ngobrol dengan orang tersebut, kamu bisa melatih diri untuk pulang ke dirimu sendiri dengan sepenuhnya hadir untuk orang yang kamu cintai itu. Kamu bisa sambil dengerin, deep listening, dan sadari nafas. Jadi apapun kegiatanmu, ketika kamu meeting, kalau masuk ke dunia kerja ya, ketika kamu meeting, ketika kamu diajak ngobrol sama atasanmu, ada rekan kerjamu yang marah, kamu bisa gunakan itu untuk jembatan masuk ke dalam dirimu sendiri. Caranya gimana? Sadari nafas. Dengerin sambil sadari nafas. Oke, aku di sini, kini, hadir untuk kamu. Dan itu adalah hadiah paling mewah untuk orang yang kamu cintai. Hadiah paling mewah untuk orang yang kita cintai bukanlah mobil mewah, bukanlah rumah megah. Hadiah terindah untuk orang yang kamu cintai adalah kehadiran dirimu secara utuh untuknya. Benar nggak? Meskipun malam minggunya sudah lewat ya, tapi ini kok malah jadi sesi romantis sekali ini teman-teman ya kan. Masih ada minggu malam Mas. Oh masih ada minggu malam ya. Ya, jadi kembali lagi saya sih dari sisi personal saya selalu mengajak teman-teman untuk ya meskipun ada kalanya lingkungan kita anggap toksik ya, lingkungan ini kok menyebalkan sekali, lingkungan kantor kok nggak mendukung diriku. Dan itu tidak bisa sepenuhnya kita hindari, sehingga kita perlu memperkuat imunitas batin Mas, kalau istilah saya ya. Cara untuk memperkuat imunitas batin lewat mindfulness adalah dengan kembali ke nafas, dengan menyadari nafas. Ya. Cuma di dunia kerja kan kadang ini juga ya ada dinamika orang kan. Gimana Mas kalau ketika ada rekan kerja kita yang butuh bantuan kita gitu. Iya, itu yang baru mau saya tanyakan Mas Haji. Iya, sesuai dengan contekan ya Mas. Betul. Sudah kelihatan profesional belum teman-teman? Di dunia kerja saya yakin teman-teman yang hari ini berkesempatan rawuh dan bisa berhadapan dengan Mas Haji, dapat insight lumayan lah ya kan? Kita ngomongin mindful breathing dan seterusnya gitu. Tapi jadi bingung mungkin Mas. Mereka nggak dapat insight tapi kebingungan dari saya. Ya. Saya yakin bagi hati-hati yang membuka pikiran dan hatinya cepet kok terima Mas Haji. Benar nggak sih? Terima kasih. Iya nggak sih? Cuma memang kita harus melepaskan semua kehektikan itu. Manusia modern itu kan dinamikanya adalah mengurai semua kekacauan gitu. Karena apa? Karena manusia zaman dulu itu malah bisa bikin keris sampai candi. Iya kan?
Kalau kita ngomongin resource hari ini sudah terlampau banyak, tapi nggak pernah ada seperti itu. Nah, ketika hari ini teman-teman mungkin sudah dapat insight gitu tentang wellness, berhenti sejenak dan menyadari diri gitu. Ketika ada teman-teman yang butuh bantuan, dan saya yakin teman-teman pasti banyak sahabat, bestie di kantor yang membutuhkan dukungan. Saya sendiri punya prinsip bahwasanya kebahagiaan yang dibagikan akan berlipat menjadi 2. Kesedihan yang dibagikan akan terbelah menjadi 2. Dan saya meyakini bahwasanya ketika teman-teman yang hari ini duduk dan hadir di sini, ketika teman-teman berkesempatan untuk membantu teman kalian, itu adalah hadiah dari Tuhan. Saya sempat menyanjung Mas Aji dalam hati, karena Mas Aji ini diberikan hadiah untuk bisa membantu banyak orang. Yang saya pelajari nih Mas Aji, memberikan bantuan kepada orang lain, itu adalah hadiah dari Tuhan, yang nggak semua orang bisa dapatkan loh teman-teman. Jadi, kalau dalam istilah yang lain ini ladang pahala Mas. Dan saya yakin teman-teman di luar membutuhkan itu. Best practice-nya gimana Mas Aji? Cara kita bisa membantu teman-teman kita. Iya, kalau misal ada temanmu, saudaramu yang menceritakan kesedihan ke dirimu, saran saya teman-teman, tahan dirimu untuk menghakimi dia. Tahan. Jangan terus, makanya bersyukur. Biasanya kan gitu kan, tanggapan teman yang tidak peka gitu. Atau sebaliknya mungkin, mending kamu lah, aku. Gitu. Jadi lomba adu derita man ya kan. Menderita diriku dong lah, malah tadi yang curhat malah jadi dengerin kesedihanmu gitu, penderitaanmu. Sehingga memang ya karena saya belajar psikologi secara kuliah ya, bukan psikologi populer, bukan sebatas psikologi populer atau bukan sebatas psikologi dari buku-buku self help. Ngomong-ngomong buku-buku self help itu kalau di rak toko buku, bukunya itu jatuh dia bisa berdiri sendiri. Karena self help. Dia bisa membantu dirinya sendiri. Mainlah ya teman-teman, main ya, biar nggak ngantuk. Oke. Kembali ke psikologi ya. Salah satu jurus yang saya pelajari adalah dengerin orang. Sehingga saran saya, ketika ada orang yang butuh bantuan, cerita ke kamu, dengerin aja dulu. Meskipun kamu sebenarnya dalam hati mungkin kamu itu sebenarnya salah sih, kan gitu ya. Kamu ada dorongan untuk membenarkan dia gitu. Tapi ingat, untuk membantu memulihkan batin, yang dibutuhkan adalah mendengarkan sepenuh hati. Dan itu hal yang berharga sekali sekarang ini. Karena semua orang kepingin bicara, tapi tidak ada yang mendengarkan. Saya sekali lagi ketika ada orang yang cerita ke kamu, dengerin. Oh iya ya, terus gimana? Menurutmu gimana? Kalau seperti itu, apakah kalau menurutmu baik atau enggak buat kamu? Cuma ini tidak mudah, kenapa? Karena cerita kesedihan orang lain itu akan men-trigger memori ingatan di dalam dirimu sendiri, memori kesedihan di dalam dirimu sendiri. Untuk itu ketika ada teman yang menceritakan kesedihannya, kita cenderung risih. Benar? Apalagi nangis. Udahlah jangan nangis, yang tak apa ya, yang ikhlas ya gitu. Karena sebenarnya kita risih dengan perasaan sedih, ingatan sedih, mungkin ingatan masa kecilmu yang menyedihkan buat dirimu. Sehingga untuk membantu orang lain, langkah pertama, langkah paling dasar adalah bantulah dirimu sendiri untuk pulih dulu. Begitu ya, Mas Dimas, biasa. Kalau ya, dari saya. Ya. Itu same experience ketika kita naik airplane Mas. Ya, benar. Dan flight attendant-nya pasti sampaikan ketika ada tekanan udara berubah, masker oksigen turun, yang suruh pakai kita sendiri. Diri kita sendiri dulu. Ya, semoga ini bisa menjadi terapi yang saling menguatkan. Ya. Karena juga hari ini secara empiris, kata Pak Gita Wirjawan yang tadi saya matur ya, secara empiris akibat dari toksik dan kebisingan di luar media sosial tentang pencapaian ini dan itu, berita buruknya adalah angka bunuh diri pada remaja itu naik drastis teman-teman. Dan hari ini di Land of Ideas,
marilah kita menyemangati diri kita sendiri dan menyemangati teman-teman kita. Bertepatan dengan hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi jadilah duta kebaikan, jadilah duta yang lebih bisa mendengarkan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan satu mulut dan dua telinga. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi ya Mas Haji. Kita habis ini pengen denger nih dari teman-teman apa yang kemudian mungkin bisa ditanyakan ke Mas Aji atau bisa disaringkan ke saya. Karena nggak mungkin kita ngomong sendiri kan Mas Aji. Yang jelas mungkin dari banyak hal yang sudah kita bicarakan siang hari ini, kalau boleh saya matur, best practice-nya wellness adalah jangan terlalu sibuk pada sensasi, tapi fokuslah pada esensi. Enggak usah terlalu serius, tapi tetap harus fokus. Karena hidup bukan bagaimana kita menghindari badai, tapi bagaimana kita bisa menari di atas badai. Terima kasih teman-teman. Belum selesai. Jadi selanjutnya Q&A. Jadi saya mohon teman-teman untuk bisa, monggo, matur nuwun sangat. Ya, ada Mbak siapa? Mbak Alvin dan Mbak Firly. Oke, Mbak Alvin dulu nggih. Monggo Mbak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau mempertanyakan, jadi kayak saya punya teman dekat, terus kita tuh sering nonton bareng atau kayak kadang dia nonton sendiri gitu, terus dia emang sukanya tuh genre yang action gitu, jadi kayak thriller, banyak yang scene-scene pembunuhan kayak gitu-gitu kan. Dan dia tuh kadang nanya dan mikir ke saya gitu, kayak waktu ada scene-scene kayak pengancaman buat dia dibunuh, misalnya dia jahat nih, terus si orang baik ini kayak berusaha memperjuangkan apa yang harusnya dia perjuangkan, terus kayak ngancem buat orang jahat itu dia bunuh gitu, terus orang yang mau dibunuh ini ketakutan gitu kan. Temen saya tuh nanya kayak, kok dia takut ya buat dibunuh, kayak jadi saya tuh kadang kayak ikutan mikir gitu, loh ya karena dia pengen hidup gitu. Iya, dia pengen hidup emang, tapi kan semuanya bakal mati gitu, terus kenapa dia harus takut mati gitu loh. Kadang kayak saya jadi ikutan mikir dan saya jadi bingung harus bereaksi kayak gimana buat nanggepin teman saya gitu. Kadang juga dia mikir kayak, ya kalau misalnya emang harus dibunuh, kalau aku jadi dia ya, aku kayaknya bakal malah berterima kasih sih, dia pernah sampai ngomong kayak gitu. Jadi kadang kayak bingung, loh kok gitu. Itu sih Mas, mungkin ada gitu yang bisa saya sampaikan ke teman saya kalau misalnya saya ketemu sama teman saya gitu sih. Terima kasih. Iya. Makasih Mbak. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Silakan Mas Dimas. Tanyanya ke siapa? Ke Mas Aji kan? Mas Aji aja deh, saya bisa panjang itu. Sweet Mas ya. Benar sweet. Beneran. 1, 2, 3. Saya ya. Saya Mbak yang jawab. Oke, konteksnya sih itu film ya. Jadi sampaikan ke beliau bahwasanya itu film. Itu, iya nggak sih? Iya, mungkin. Iya, satunya memang ada yang ini sih. Iya. Ya sebagai teman mungkin bisa ngajak ngobrol, maksudnya kepengin tahu kenapa dia punya pemahaman seperti itu. Kenapa dia punya pola pikir seperti itu. Karena ada kalanya kita hanya berhenti di tahu dia punya pola pikir seperti itu, tapi kita kadang malas atau enggan atau tidak punya kesadaran untuk mengajak ngobrol lebih jauh. Kita kepingin tahu kenapa kok kamu punya pola pikir seperti itu, karena barangkali dia punya trauma di masa lalu terkait kematian. Barangkali dia mengalami satu kekecewaan di hidupnya, mungkin ya, ini beberapa alternatif skenario gitu, mungkin dia mengalami satu kejadian di masa lalu yang membuat dia punya pola pikir seperti itu. Dengan kita mengetahui penyebab seseorang punya pola pikir atau pola batin seperti itu, maka kita bisa berempati, bisa understanding, memahami orang tersebut kenapa kok nggak punya pola pikir, pola batin seperti diriku. Dan itu permasalahan yang cukup sering terjadi kan, kita menjadi bingung dengan perbedaan orang lain, kok dia begitu, kok dia jalan hidupnya seperti itu, kenapa pola pikirnya seperti itu, karena kita
kita tidak mau ngajak ngobrol kenapa dia seperti itu. Sehingga mungkin sih saran saya ya ditanya kenapa dia seperti itu. Karena mungkin dia perlu teman. Tapi saya cukup bisa merasakan sih ketakutanmu, maksudnya kalau dia punya pola pikir seperti itu berarti dia tidak punya semangat untuk hidup. Maka di hari ini, di bulan ini sebenarnya ini bulan pencegahan bunuh diri, bulan September, dan bulan depan adalah bulan mental health. Di bulan ini saya ingin memberi saran bahwa marilah kita sama-sama berani untuk hidup. Kadang frasa yang kita kenal adalah berani mati, bukan? Tapi yang lebih penting adalah, sudahkah kita berani hidup? Kita perlu berani untuk hidup. Dan untuk menularkan keberanian untuk hidup sebagai teman, ya ditanya, diajak ngobrol, didengerin, jangan tergesa-gesa membantah dia. Karena setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan setiap cerita orang layak untuk kita dengarkan. Itu sih mungkin saran saya. Saya izin menambahkan Mas Haji ya. Jadi hari ini itu kita kadang terlampau cepat mengambil keputusan atas yang kita dapatkan. Padahal konteks keilmuan kita itu sedikit banget. Ketika saya kemarin belum lama, 2 minggu yang lalu saya ke Gramedia, saya mendapati ada degradasi konten buku. Kalau ngomongin mental health dan self-development termasuk yang kalau jatuh tadi bisa naik sendiri itu Mas. Ya. Saya melihat judul-judul buku hari ini itu hanya sekedar memuaskan ego pembacanya. Zaman dulu saya sarankan teman-teman untuk beli buku ini buku tahun 2000-an ya. Penulisnya namanya Andrew Matthews, beliau seorang pendeta di Australia. Jadi buku-bukunya itu yang saya lihat itu menjadi benchmark buku-buku self-development hari ini. Jadi yang tadi Mas Aji sarankan untuk diajak discuss, akan lebih enak kalau ada kambing hitamnya. Apa? Yuk baca buku bareng. Karena kalau man to man itu kadang mungkin ada sisi yang nggak bisa masuk gitu kan. Atau diajak untuk diskusi atau ngelihat podcast yang positif seperti misalnya konten-kontennya Mas Aji gitu. Jadi kita kadang butuh alasan juga. Kalau man to man karena mungkin Mbak udah terlalu deket ya. Jadi feel-nya kayak apa sih lu gitu. Tapi kalau yuk kita belajar bareng. Ada 3 buku dari Andrew Matthews itu. Buku pertama adalah Being Happy. Itu mega bestseller. Cari ya, itu bagus banget. Yang kedua adalah Making Friend. Yang ketiga, ini yang paling keren Mas Haji. Happiness in the Hard Time. Berbahagia di masa sulit. Itu saya jadikan materi saya sampai hari ini. Jadi kalau happiness di masa-masa yang nyaman, gampang dong. Tapi buku itu somehow di tahun 2000-an, jadi Pak Andrew Matthews ini udah bisa nulis judulnya Happiness in the Hard Time. Ya, semoga bisa membantu Mas Win. Jadi biar lebih rancak gitu. Kita dengerin dia, dan ayo kita belajar ilmu bareng. Karena semua keraguan itu ditepisnya dengan kesadaran diri dan ilmu. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Okay. Mbak Firling ya. Terima kasih Mas, selamat siang. Ini pertanyaannya buat Mas Dimas dan Mas Aji. Yang pertama, Mas Dimas selaku business owner ya, mau cerita sedikit nih. Jadi beberapa tahun yang lalu saya bekerja di startup dan istilahnya itu babat alas. Saya adalah pegawai pertama yang berkantor, jadi saya satu-satunya orang di situ karena babat alas, jadi saya harus bisa semuanya. Berjalannya waktu, memang makin perusahaan makin berkembang, makin besar lah seperti itu. Dan pekerjaan saya makin banyak dan masih multitasking itu, jadi yang untungnya waktu itu nggak sampai coding ya, jadi semuanya buat video iya, nyapu iya, HR iya, semuanya seperti itu. Salahnya saya sadari, salahnya saya adalah saya nggak matur, saya nggak bilang kalau Bapak ini saya udah burn out, saya udah nggak tahu mau gimana lagi kayak gitu. Tapi waktu itu karena saya juga nggak enak, jadinya saya nggak bilang. Cuma saya setiap kali saya dikasih jejeli pekerjaan itu saya selalu bertanya, si Bapak ini apakah tidak merasa ya kalau hampir semua, istilahnya hampir semua lini itu kerjaan saya yang handle.
Maksudnya bagaimana Mas selaku business owner menyadari pasti akan ada karyawan yang seperti saya yang yang mau bilang, aduh kerjaan ini udah terlalu banyak, itu pasti agak pekewo. Nah, bagaimana cara Mas untuk, oh ini karyawanku nih udah terlalu banyak nih, istilahnya, oke, ayo kita ngomong, ayo kita bagi-bagi kerjaan atau bagaimana. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau dari Mas Aji sendiri kan pasti sudah banyak yang curhat ya sama Mas Aji. Tadi kan Mas Aji bilang terkadang kitanya sendiri yang kena pasir hisap. Nah, cara untuk kita tidak terkena pasir hisap dari si pencerita itu praktisnya bagaimana Mas? Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Iya, siang. Mbak Firly ya? Makasih Mbak Firly, tepuk tangan dulu untuk Mbak Firly. Kalau saya jawabnya komprehensif lama Mas. Jadi saya izin yang esensial aja ya Mbak Firly ya. Kita yang tahu batasannya, sampai sejauh mana Mbak Firly itu nyaman bekerja. Ya, kalau memang semuanya kemudian jadi CEO Mas, istilah jokes kami, Chief Everything Officer. Jadi semua dilakukan ya Mbak yang lebih tahu itu kondisinya gitu. Memang ini jadi yang tadi saya matur, kalau kita ngomongin tentang developing gitu, bukan hanya timnya yang suruh maju, business owner-nya harus ngerti gitu. Banyak orang ngomongin scale up, iya kan? Tapi melupakan satu hal esensial sebelum scale up, apa itu? Smart up. Semuanya harus belajar. Business owner, CEO, C-level harus belajar, nggak bisa enggak. Karena percepatan informasi ini hari ini luar biasa itu, ngepick banget itu Mbak. Jadi menurut saya jawaban singkatnya adalah Mbak yang lebih tahu, ya kan? Ketika sudah nggak pas, ya sudah. Opportunity di luar banyak kok. Terakhir, kalau saya menjawab dari point of view-nya Mbak. Kadang kita ngerasa feeling random, ya nggak sih? Pak, saya tuh kompetensinya itu sebenarnya informasi Pak. Cuma kok hari ini saya di HR misalnya. Dan ternyata itu angkanya 70% Mas, yang salah jurusan. Iya. Jadi kemudian outputnya adalah kita ngerasa random gitu. Kita dulu di psikologi, tapi hari ini ngomongin marketing Pak. Itu banyak sekali. Dan setelah saya belajar dari beberapa guru saya, justru perasaan random itu adalah yang kita butuhkan. Loh, kok bisa Mas? Kalau kita ngomongin di karir profesional, seorang C-level, seorang pemimpin, dia nggak bisa hanya spesialis person. Dia harus menjadi istilahnya, nanti bisa di browsing teman-teman, expert generalis. Tokohnya pun ada. Kalau di Indonesia namanya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Iya, itu dibahas di tulisan itu. Kalau di luar namanya Mas Elon Musk gitu. Jadi dia ngomongin PayPal jadi, Tesla jadi gitu. Saya nggak menyarankan kemudian, berarti harus seperti itu. Enggak. Tapi kalau kita mau menumbuhkan diri, kita harus merasa random dan bahagia dengan kerandoman. Divergent thinking, memahami sebuah hal dengan banyak dimensi, Mas Aji misalnya, dalam dimensi psikologi, dalam panjenengan sebagai seorang pengusaha, dalam konteks wellness misalnya, akan lebih matang ngambil keputusannya Mbak Firly. Jadi kalau hari ini Mbak merasa terpapar banyak hal, ya jadikan itu peluang gitu. Ketika panjenengan bertemu kesempatan yang lebih baik, atau ditemukan kesempatan yang lebih baik, jenengan pustakanya akan banyak sekali. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan buat jawaban Mas Dimas. Gimana supaya kita tidak kehisap, pasir hisap ketika ngobrol dengan orang. Dan mungkin ini relate dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kan tadi pertanyaannya sebenarnya apa yang bisa saya sampaikan ke teman saya yang punya pola pikir seperti itu. Kadang kecenderungan kita untuk ngasih nasihat, kecenderungan kita untuk ngasih tahu orang, kecenderungan kita untuk ngasih saran ke seseorang, itu akan menguras banyak tenaga kita. Sehingga tips pertama supaya kita tidak kehisap pasir tersebut adalah punya pola pikir atau punya kondisi batin yang lebih banyak dengerin daripada ada dorongan untuk aku harus ngasih tahu dia benernya gimana gitu. Itu akan menguras banyak tenaga dan saya cukup banyak punya pengalaman karena di awal-awal dulu saya bukan psikolog, saya lulusan S1 Psikologi UGM dan saya tidak melanjutkan ke S2 karena untuk jadi psikolog mesti S2. Sayangnya dulu saya lebih besar malas saya untuk kuliah sehingga saya tidak melanjutkan ke S2. Tapi meskipun saya lulusan psikologi S1 saja dan dengan
bidang yang saya tekuni sekarang ini cukup banyak orang curhat ke saya. Di awal-awal dulu saya bisa capek sekali habis dengerin curhatan orang. Kenapa? Yaitu karena saya ada dorongan untuk aku harus menyelamatkan dia. Superhero syndrome, hati-hati teman-teman. Superhero syndrome itu bikin tenaga kita terkuras. Dengan pola batin, kondisi batin yang lebih dengerin itu akan menghemat energi dan tidak menghisap pasien tersebut. Dan yang kedua adalah yang bisa menyelamatkan orang itu adalah orang itu sendiri. Ketika dengerin orang dalam rangka ingin menyelamatkan orang tersebut dan kamu merasa aku harus menyelamatkan dia, energimu akan habis. Bahkan saya pernah di suatu kejadian ya, habis ngobrol, habis sesi konseling gitu, keesokan harinya, seminggu setelahnya saya masih kepikiran orang tersebut. Karena superhero syndrome, karena saya merasa bahwa keselamatan dia sepenuhnya tanggung jawab diriku. No. Keselamatan setiap orang adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Karena yang bisa mengubah diri seseorang hanyalah dirinya sendiri. Ini mungkin hal yang absurd ketika saya ngomong sebagai praktisi mindfulness yang sering dengerin curhatan orang. Tapi saya punya kesadaran bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Orang tersebut perlu kesadaran untuk berubah, baru dia berubah. Sengotot apapun kita mengajak dia berubah, kalau dia tidak sadar untuk berubah, dia akan sulit berubah. Sekalipun itu pasanganmu. Benar nggak? Teman-teman ngalamin nggak? Oleh karena itu mungkin di menjelang akhir obrolan ini saya ada satu cerita pendek menjadi gambaran mungkin ya. Begini teman-teman, seandainya misal pulang dari sini, misal ini ya, hanya contoh, seandainya pulang dari acara ini, rumahmu terbakar. Apa yang kamu lakukan? A, mencari pembakarnya atau mencari penyebab yang bakar rumah itu, atau B, memadamkan apinya. A atau B? Boleh angkat tangan yang B? Boleh angkat tangan yang A? Tidak ada ya, jadi wajar semua ya, maksudnya sadar bahwa mesti memadamkan apinya daripada langsung mencari pembakarnya. Oke, saya ubah ceritanya. Kalau ada yang membakar hatimu, maksudnya ada orang yang bikin kamu marah, ada orang yang bikin kamu patah hati. Apa yang kamu lakukan? A, mencari pembakar hatimu, atau B, memadamkan api yang membakar hatimu. Ya Allah mas, gak apa-apa hatiku gosong, gak apa-apa mas. Yang penting aku harus berurusan dulu dengan orang tersebut. Dia harus bertanggung jawab. Kenapa kau membakar hatiku? Maka menjelang akhir di sesi ini teman-teman, di tengah keruwetan, keributan, berbagai masalah hidup sekarang ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan barangkali adalah pulihkan dirimu sendiri dulu ya. Karena ketika di dalam pulih dan tenang, maka itu akan membantu di luar dirimu pun akan pulih dan tenang. Ketika di dalam dirimu masih penuh polusi, maka di luar dirimu juga akan penuh dengan polusi. Entah itu polusi udara, entah itu polusi suara, entah itu polusi berbagai macam hal lainnya. Barangkali seperti itu, Mas, untuk mengakhiri sesi ini dari saya. Kalau dari Mas Dimas mungkin ada tambahan, Mas? Enggak ada, udah keren nih. Oh. Nanti malah turun tensinya. Oh, itu punchline-nya gitu ya, Mas. Terima kasih, Mas. Berarti ini kita kembalikan ke iya. Happy dealing with feeling teman-temanku semuanya, yeah. Sahabat-sahabat kita. Jadilah diri sendiri, kembali ke diri sendiri. Enggak harus kok kita jadi seperti itu. Tapi yang penting kita mengenali diri sendiri. Gitu kan, Mas Haji? Baik, ya. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya, teman-teman ya. Selamat hidup sadar.